Kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa membuat wudhu kita batal. Di dalam kitab ini ada 6 hal yang bisa membuat wudhu kita batal. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kali ini kita akan mengangkat topik tentang ilmu fikih, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Kalau kemarin kita bahas tentang tauhid atau keimanan dan muamalah, tapi kalau sekarang kami ingin mengangkat tentang ilmu fikih yang harus kita ketahui dan kita laksanakan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa membuat wudhu kita batal, yang ada di kitab Fathul Qorib, ya, kitab Fathul Qorib, yang ini kitabnya. Nah, kitab Fathul Qorib karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, Sarah Matul Ghayah wa Taqrib karangan Abi Suja. Nah, kitab ini ada syarahnya lagi, namanya Syarah Al-Bajuri, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, kita langsung saja. Di dalam kitab ini ada 6 hal yang bisa membuat wudhu kita batal. Yang pertama adalah ma kharaja min ahadis sabilain, al-qubul wa dubur. Yang pertama yang bisa membuat wudhu kita batal adalah apa saja yang keluar dari 2 lubang. Saya mohon maaf, lubang depan atau lubang belakang. Apa saja yang keluar dari sana, maka wudhu kita batal. Baik yang bentuknya cairan maupun yang kental. Baik yang bentuknya benda-benda keras atau benda lunak. Tapi kalau dia bendanya cair atau lembek, yaitu namanya najis, yang tidak bisa dibasuh. Tapi kalau yang keluar itu bendanya keras atau makhluk hidup yang keluar, ulat misalnya, atau logam yang bisa dibasuh, atau biji-bijian yang tidak berubah bentuknya, itu namanya mutanajis. Artinya yang bisa dibasuh. Nah, kalau sudah kita basuh, sekalipun dia keluar dari ahadis sabilain tadi, dibasuh maka dia menjadi suci. Misalnya uang logam keluar dari pantat kita, atau makhluk hidup misalnya, atau biji-bijian yang tidak berubah bentuknya, itu bisa disucikan, bisa dibasuh. Maka kalau kita sudah basuh, dia akan menjadi suci. Nah, benda-benda ini yang keluar dari dubur kita, maka bisa membatalkan wudhu. Yang kedua adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur terlentang, ya. Tidur terlentang, hilang akal. Kan kalau kita tidur itu akal kita hilang, maka itu yang membuat wudhu kita batal. Kecuali kalau tidur kita dalam keadaan duduk, seperti saya ini. Ya, kalau kita tidur dalam keadaan duduk, pantat kita nyatu dengan tanah atau dengan lantai, maka tidak serta-merta membuat wudhu kita batal.
Nah, yang membuat uduk kita batal tuh kalau tidur kita terlentang atau tidur kita miring. Yang penting apa saja yang membuat pantat kita itu terbuka, terus mata kita terpejam dalam keadaan tidur, itu yang membuat uduk kita batal. Kemudian yang ketiga, zawalul akli, hilang akal. Jadi kalau hilang akal disebabkan karena gila misalnya, atau penyakit ayan, atau karena minum minuman keras, ya, atau karena yang lainnya, itu juga bisa membuat uduk kita batal. Pernah minum ganja, heroin, morfin dan sebagainya, maka dia hilang akal, pun juga itu membuat uduknya batal. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, walam sulurojudil mar'atal ajnabiyata, menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu namanya perempuan ajnabiyah atau laki ajnabi. Nah, kalau ini saling sentuh, maka uduknya batal. Sekalipun para ulama mazhab berbeda pendapat. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i, mayoritas bangsa Indonesia, itu apapun alasannya, kalau bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram, maka wuduknya batal. Yang sekalipun seperti tadi dalam Al-Quran berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat aula mastumun nisa, seperti Imam Hanafi, beliau mengatakan tidak batal karena menafsirkan ayat la mastumun nisa itu jima, bukan bersentuhan. Tapi kalau Imam Maliki, batal apabila ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat, maka tidak batal. Nah, kalau Imam Syafi'i, ada maupun tidak ada syahwat, yang penting dia perempuan ajnabiyah atau laki-laki ajnabi yang kita sentuh, maka tetap batal wuduknya. Ya, tetap batal wuduknya. Karena Imam Syafi'i terkenal dengan ihtiyatnya, terkenal dengan kehati-hatiannya. Maksudnya bersentuhan tadi itu tanpa lapis, ya, tanpa ada kain penghalang. Kemudian berikutnya yang kelima adalah wamasu parjil adami bibatinil kaffi, menyentuh kemaluan anak Adam. Ya, batal wuduknya, baik kemaluannya sendiri apalagi kemaluan orang lain. Nah, kalau kemaluannya sendiri dia sentuh dengan telapak tangan. Dan telapak tangan yang di depan ini, kalau lewat punggung tangan ya enggak batal. Yang warnanya putih, ya, telapak tangan yang putih ini yang di depan, kita sentuh kemaluannya sendiri, maka wuduknya batal. Nah, demikian pula kemaluan yang sama jenis, yang laki-laki. Tapi kalau yang kemaluan yang lain jenis, ya jangankan kemaluannya, kulitnya saja batal. Nah, itu. Jadi kemudian berikutnya yang terakhir, menyentuh pantat bagian dalam, lubang pantat bagian dalam pakai telapak tangan pula. Nah, kalau dia menyentuh lubang pantatnya dengan telapak tangannya, juga wuduknya batal. Ini yang terakhir ini menurut kaul Imam Syafi'i, kaul jadidnya. Kalau kaul qadimnya tidak batal, tapi yang terpakai adalah kaul jadidnya bagi kita mazhab Syafi'i. Itu aja, ada 6 hal yang bisa membatalkan wudu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Terakhir kami lupa sedikit, yang mahram itu, yang dikatakan mahram itu, yang tidak batal wudu kita terhadap wanita yang kita sentuh atau wanita yang menyentuh laki-laki, mahramnya yang tidak sah dia nikahi. Kalau yang dia sah nikahi, itu batal wuduknya, sekalipun istrinya. Nah, banyak sekarang berpendapat bahwa istri aja nggak batal. Ya, kan istri kan sah kita nikahi.
Nah, termasuk dia, kalau kita bersentuhan dengan suami istri, maka batal wudhunya. Jadi otomatis batal wudhunya. Nah, tapi kalau ibu kita, anak kita, adik kita, saudara kita bersentuhan sekalipun lain jenis, tidak batal. Ya, tidak batal, karena itu namanya mahram, tidak boleh kita nikahi. Itu aja dari saya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.